Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Alna. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema adab di kamar mandi. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, mari kita mulai belajar. Adik-adik, kalian tahu gak sih kalau kegiatan di kamar mandi itu bisa menghasilkan pahala? Kalian mau tahu gak nih caranya? Kalau kalian mau tahu, yuk kita pelajari tuntunan Rasulullah. Adab yang pertama ketika akan memasuki kamar mandi adalah melepaskan segala sesuatu yang bertuliskan Allah. Adab selanjutnya ketika akan memasuki kamar mandi adalah bacalah doa masuk kamar mandi. Adik-adik sudah tahu nggak nih apa sih doa untuk memasuki kamar mandi? Kalau belum, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Adab selanjutnya ketika akan memasuki kamar mandi adalah masuklah dengan kaki kiri lebih dahulu. Nah, adik-adik, ketika akan memasuki kamar mandi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kaki kiri beliau. Lalu ketika keluar dari kamar mandi, Rasulullah mendahulukan kaki kanan beliau. Ketika keluar dari kamar mandi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata, "Ghufronaka", yang artinya aku memohon ampunanmu. Selanjutnya adalah tutup dan kuncilah pintu kamar mandi agar tidak terlihat auratmu. Setelah itu barulah kalian bisa melepaskan pakaian yang kalian gunakan. Adab dalam kamar mandi selanjutnya adalah ketika buang air jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Adik-adik tahu nggak apa sih alasannya? Jadi alasannya adalah kiblat merupakan tempat yang harus dijaga kehormatannya. Adab selanjutnya adalah
Adab di kamar mandi selanjutnya adalah jangan mengucapkan salam ataupun menjawab salam. Adab di kamar mandi selanjutnya adalah jongkok atau duduklah ketika sedang buang air. Jangan sambil berdiri ya adik-adik, supaya najis yang kita keluarkan tidak menyebar kemana-mana. Adab selanjutnya di kamar mandi adalah setelah buang air, gunakan tangan kiri untuk membersihkan. Adik-adik tahu nggak sih kenapa tangan kiri yang digunakan? Alasannya adalah karena tangan kanan hanya dipergunakan untuk perbuatan mulia dan bersih. Adab di dalam kamar mandi yang selanjutnya adalah gunakan air dengan hemat dan secukupnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang boros atau berlebih-lebihan. Adab dalam kamar mandi yang selanjutnya adalah jangan melamun di kamar mandi atau membuat rencana-rencana tertentu selesai dari kamar mandi. Adab di kamar mandi yang selanjutnya adalah keringkan tubuh kamu dengan handuk, atau boleh juga dengan cara diusap dengan tangan. Adab dalam kamar mandi yang selanjutnya adalah setelah selesai urusan dalam kamar mandi, keluarlah dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Adab dalam kamar mandi yang selanjutnya adalah bacalah doa ketika keluar dari kamar mandi. Adik-adik, mari kita baca doanya sama-sama yuk, biar makin mengingat doa keluar kamar mandi. Gufronaka, yang artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Nah adik-adik, alhamdulillah sudah kita pelajari adab di kamar mandi sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita semua tergolong sebagai penduduk surga karena selalu menjaga kebersihan diri sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, adik-adik,
Supaya kita lebih mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita bahas dalam kesimpulan pembelajaran di hari ini. Yuk kita mulai. Adab di kamar mandi yang pertama adalah masuk dengan kaki kiri dan berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Adik-adik masih ingat gak nih apa sih doa untuk masuk kamar mandi? Oke, untuk mengingat kembali kita ulangi sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Adab di kamar mandi yang kedua adalah menutup diri dari pandangan manusia. Jadi sebelum kita membuka pakaian yang kita gunakan, mari kita tutup dahulu pintu kamar mandi agar aurat kita tidak dapat dilihat oleh orang lain. Adab di kamar mandi yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tidak berbicara yang tidak perlu di kamar mandi dan tidak mengucapkan salam serta menjawabnya. Adab di kamar mandi yang keempat adalah keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca doa setelah keluar dari kamar mandi. Adik-adik, kalian masih ingat gak nih doa untuk keluar dari kamar mandi? Oke, untuk lebih mengingat doa keluar kamar mandi, mari kita bacakan ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufronaka, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Lanjut lagi, adab di kamar mandi yang kelima adalah jangan berdoa, membaca Al-Quran, atau menyebut nama Allah di kamar mandi. Dan lepaskan semua peralatan yang bertuliskan nama Allah. Adab di kamar mandi yang keenam adalah hemat dalam menggunakan air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menyukai orang-orang yang boros atau berlebihan. Lanjut lagi, adab di kamar mandi yang ketujuh adalah beristinja atau membersihkan najis dengan menggunakan tangan kiri. Adik-adik masih ingat gak nih apa sih alasannya kita harus membersihkan najis menggunakan tangan kiri? Iya, benar. Karena tangan kanan hanya digunakan untuk sesuatu yang baik dan juga bersih. Dan jangan lupa ya adik-adik, ketika buang air tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah adik-adik, setelah kita ulangi melalui kesimpulan mengenai adab di kamar mandi,
Semoga adik-adik bisa lebih paham dan bisa menerapkannya mulai dari sekarang ketika adik-adik sudah mengetahuinya, supaya kita bisa mendapatkan pahala sekalipun ketika sedang di kamar mandi dengan mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Asik, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Gimana adik-adik, seru nggak materi hari ini? Semoga materi hari ini bisa memberikan ilmu baru serta bisa berdampak positif bagi kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucap syukur dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah belajar bersama pada hari ini dengan tema adab di kamar mandi. Sampai ketemu pada video selanjutnya dengan materi yang berbeda dan lebih seru. See you next video.